Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Latifatul Laili dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2410631250065. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan atau bakal mereview aplikasi pembayaran pajak digital atau Signal. Nah, aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri yang bekerja sama dengan Jasara Harja dan Bapenda di setiap daerah. Dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Melalui aplikasi ini, pemilik kendaraan tidak perlu lagi menghabiskan waktu antre di kantor Samsat nih teman-teman. Proses registrasi kendaraan, validasi kepemilikan, hingga pembayaran pajak dapat dilakukan langsung melalui smartphone-nya teman-teman. Nah, setelah pembayaran berhasil, bukti pengesahan STNK atau dokumen terkait bisa dikirimkan ke alamat pengguna, alamat teman-teman, atau diunduh secara digital nih. Nah, hal ini tentu menghadirkan efisiensi waktu dan biaya serta sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong transformasi layanan publik menuju sistem yang lebih transparan dan modern. Nah, dari sisi keunggulan, aplikasi Signal ini menghadirkan kemudahan layanan akses pajak kendaraan bermotor tanpa harus tatap muka. Fitur seperti pembayaran online melalui berbagai kanal perbankan, integrasi dengan data kependudukan dan kepemilikan kendaraan, serta keamanan data yang terhubung dengan instansi resmi membuat aplikasi ini cukup terpercaya. Selain itu, Signal juga mendukung transparansi pembayaran pajak karena seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga meminimalisasi potensi pungutan liar yang kerap terjadi di pelayanan manual. Kan banyak banget calo-calo ya yang memungut biaya padahal itu tuh nggak seharusnya teman-teman. Nah, namun di aplikasi ini juga memiliki beberapa tantangan nih. Beberapa pengguna mengeluhkan masalah teknis seperti kesulitan login, error saat proses validasi data NIK, dan nomor rangka kendaraan serta tampilan antarmuka yang masih terasa kurang ramah nih bagi sebagian kalangan. Nah, kendala teknis ini membuat pengalaman pengguna tidak selalu mulus, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital. Karena rata-rata yang punya kendaraan itu tuh udah orang tua ya, kayak generasi milenial dan generasi Z itu baru-baru merintis, baru-baru mulai. Tapi yang udah lama punya kendaraan itu biasanya generasi boomers atau generasi X nih teman-teman yang ya dia tuh dewasanya tuh di transformasi digital, nggak yang udah apa-apa digital. Jadi mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan digital. Nah, meski begitu, Signal tetap merupakan langkah maju yang signifikan karena mengurangi birokrasi panjang dan mempermudah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, si Signal ini bisa dianggap sebagai terobosan penting dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Walaupun masih perlu peningkatan dalam sisi stabilitas aplikasi dan user experience, manfaat yang ditawarkan mulai dari efisiensi waktu, pengurangan antrean hingga transparansi pembayaran menjadikan Signal sebagai model awal layanan Samsat yang lebih modern dan relevan dengan era digital saat ini. Nah, selain menghadirkan efisiensi, Signal atau Samsat Digital Nasional juga menjadi simbol transformasi birokrasi Indonesia menuju layanan publik yang lebih modern dan terintegrasi. Selama ini pembayaran pajak kendaraan bermotor identik dengan proses yang amat sangat panjang, antrean yang melelahkan, serta prosedur yang terkadang tuh membingungkan masyarakat gitu. Waktu aku sekitar SMP atau SMA, aku pernah ikut mama aku ke Samsat dan itu tuh bener-bener ngantri panjang banget dan itu tempatnya panas banget. Biasanya tuh di atas-atas mall itu tuh, aku inget banget di atas mall itu tuh kan rooftop ya, itu tuh bener-bener panas banget. Terus juga ribet pas masuk ke ruangan itu tuh nggak nggak apa ya, kayak AC pun nggak ada gitu. Jadi bener-bener sulit dan juga kadang prosedurnya membingungkan gitu. Nah, kehadiran Signal ini menghapus sebagian besar hambatan tersebut karena kini masyarakat cukup melakukan pendaftaran akun menggunakan NIK kalian, nomor induk kependudukan kalian, nomor rangka kendaraan, serta data pendukung lainnya untuk kemudian langsung terhubung dengan sistem database kependudukan dan kendaraan nasional. Nah, proses ini membantu memastikan bahwa transaksi benar-benar sah sekaligus meningkatkan akuntabilitas data antar instansi. Nah, keunggulan lain dari Signal atau Samsat Digital Nasional ini terletak pada fleksibilitas metode pembayaran yang dimana aplikasi ini sudah terhubung dengan sejumlah kanal pembayaran digital mulai dari mobile banking, internet banking, hingga dompet digital atau e-wallet nih teman-teman. Dengan begitu, pengguna bisa menyesuaikan pilihan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam bertransaksi. Jadi teman-teman lebih sering pakai
debit card, credit card, atau e-wallet ada semua teman-teman. Nah, setelah pembayaran selesai, tanda bukti pengesahan STNK dapat dikirim langsung ke alamat rumah pengguna melalui jasa pengiriman resmi. Sehingga pemilik kendaraan tidak lagi harus datang ke loket Samsat. Tadi kan panas-panasan tuh nggak perlu lagi teman-teman. Nah, hal ini tidak hanya memangkas waktu tetapi juga mencegah terjadinya kerumunan di kantor pelayanan. Sesuatu yang sangat relevan di masa pasca pandemi ini ketika masyarakat dapat semakin terbiasa dengan layanan digital. Nah, dari sisi manfaat sosial, Signal atau Samsat Samsat Digital Nasional ini turut membantu mengurangi potensi praktik pungutan liar yang kerap terjadi di pelayanan manual. Karena seluruh proses terintegrasi dalam sistem digital resmi, ruang untuk interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan bahaya tambahan di luar ketentuan dapat ditekan. Selain itu, dengan adanya transparansi pembayaran yang tercatat secara otomatis, masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar masuk ke kas negara atau daerah sesuai peruntukannya. Nah, hal ini sejalan juga dengan semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas. Meski demikian, perjalanan Signal tidak sepenuhnya mulus. Banyak pengguna yang masih menemukan tantangan teknis seperti error pada saat proses registrasi, kesulitan dalam verifikasi data NIK, hingga aplikasi yang kadang terasa lambat ketika diakses pada jam sibuk. Selain itu, desain antarmuka aplikasi ini tuh masih bisa ditingkatkan gitu agar lebih ramah ke pengguna terutama bagi kalangan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi keuangan atau layanan digital. Nah, edukasi dan sosialisasi juga menjadi tantangan tersendiri nih karena sebagian masyarakat masih enggan berpindah dari layanan manual ke layanan digital akibat keterbatasan literasi teknologi. Biasanya nih orang-orang tua nih yang masih ini digital beneran nggak sih? Ini bakal kebayar beneran nggak sih pajaknya? Atau masih bingung terkait, transformasi digitalnya tuh rata-rata orang tua lebih memilih untuk, ke layanan manual seperti biasanya walaupun dengan antrian yang super panjang dan, birokrasi yang sedikit rumit gitu. Tapi mereka tetap menggunakan karena keterbatasan literasi digital teknologi mereka. Nah, dengan demikian selain perbaikan teknis, dibutuhkan pula upaya masif dalam memberikan pendampingan digital agar masyarakat dari berbagai lapisan bisa merasakan manfaat aplikasi ini. Nah, dari sisi dampak jangka panjang, signal atau sistem Samsat Digital Nasional ini berpotensi besar menjadi cikal bakal ekosistem layanan publik digital yang lebih luas. Jika sistem ini terus diperbaiki dan dikembangkan, bukan tidak mungkin lagi nih si Signal ini akan terintegrasi dengan layanan lain seperti pembayaran tilang elektronik, Apple, terus kepemilikan kendaraan baru, hingga integrasi pajak kendaraan lintas provinsi tanpa harus berpindah domisili administrasi. Hal ini tentu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih jauh, lebih seamless kalau bahasa sekarang mah ya, sekaligus mendukung target pemerintah untuk memperluas digitalisasi di sektor pelayanan publik. Sekarang tuh, udah banyak banget ya, kayak digitalisasi pelayanan publik tuh udah didigitalisasi gitu pelayanan publiknya, kayak misalkan BPJS, terus pajak, terus sekarang tuh udah serba digital semua. Nah, secara keseluruhan, signal ini dapat dinilai sebagai terobosan penting namun masih dalam tahap berkembang. Nah, ia tuh sudah berhasil membuka jalan bagi masyarakat untuk merasakan kemudahan pembayaran pajak kendaraan secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan transparansi. Akan tetapi, untuk benar-benar menjadi aplikasi yang optimal, Signal masih membutuhkan penguatan pada sisi infrastruktur digital, peningkatan stabilitas aplikasi, serta sosialisasi masif agar dapat diterima oleh masyarakat luas di berbagai kalangan. Nah, jika tantangan-tantangan tersebut mampu diatasi, Signal bisa menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor yang selama ini dianggap rumit nih teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita review kali ya aplikasinya, karena aku udah download nih di HP aku. Kita coba buka, ini aku sambil record juga nanti aku share screen di video nih. Aku udah punya aplikasi Signal, kita buka. Wah, di sini tuh udah masuk ke berandanya ya, teman-teman. Nah, di sini aku nggak login karena aku belum punya kendaraan bermotor sendiri yang pakai NIK aku. Jadi, aku nggak login ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa login kalau misalkan teman-teman udah bisa punya kendaraan bermotor sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nomor teleponnya teman-teman dan juga kata sandinya. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa kata sandi seperti biasa, seperti sosial media pada umumnya, eee, ada fitur lupa kata sandi, jadi teman-teman bisa kasih kode verifikasinya melalui nomor teleponnya teman-teman. Nah, terus di sini juga, eee, kita lihat dulu UI UX-nya ya, di sini ada ETBKP. ETBKP, pengesahan STNK, EKD itu tuh
macam-macam ya teman-teman. Jadi benar-benar ini tuh lengkap banget ya pembayarannya. Tapi kalau mau nyobain fiturnya ini harus login dulu teman-teman. Nanti kita coba ketika kita udah punya kendaraan kalian, mungkin next time bakal kita coba teman-teman. Terus di sini juga ada informasi cara bayar. Di sini dijelasin nih teman-teman. Wah, banyak banget ya bisa bayar pakai bank manapun nih teman-teman. Karena tadi seperti yang saya jelaskan dia itu sudah terintegrasi dengan berbagai macam pembayaran gitu, transaksi pembayaran kayak e-wallet, bank bank digital, super apps, dan masih banyak lagi dan merchant-merchant seperti Alfamart juga bisa nih teman-teman. Terus juga bisa pakai e-commerce, ShopeePay gitu bisa banget nih ada nih, ada cara bayar menggunakan BBCA, ada cara bayar menggunakan Bank BNI, dan masih banyak lagi tuh. Di sini ada cara bayar pakai BPD Bengkulu. Banyak banget ya teman-teman, bahkan ada bank daerah juga loh. Ini benar-benar wow banget, karena biasanya tuh di aplikasi-aplikasi lain tuh nggak selengkap ini loh teman-teman. Ini bener-bener lengkap banget. Terus juga ada bisa bayar di Indomaret, bisa bayar melalui aplikasi e-commerce Bilibili, Bank Syariah Indonesia, terus ada Bukalapak, bisa bayar pakai Bukalapak juga ini bener-bener mantep banget. Terus ada Postpay, bisa pakai Kiosbank, Mcash, bahkan di Papua juga ada Bank Papua, terus bisa pakai Shopee, bisa pakai Bank Mega. Bisa pakai Tokopedia, JR-ku, Jasara Harja tuh ya. Dia tuh udah bekerja sama dengan Jasara Harja seperti yang aku jelaskan tadi di awal ya teman-teman. Sini juga bisa bayar ke Alfamart. Kalau di Unsika sini kan deketnya sama Alfamart ya. Jadi teman-teman yang punya kendaraan bermotor yang ada di daerah Unsika, teman-teman tinggal bayar ke Alfamart. Kalau misalkan teman-teman nggak punya bank digital atau e-wallet. Terus juga di sini ada peraturannya, informasi peraturan nih. Ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Rejiden Ranmor. Ini kita bisa unduh juga ya teman-teman. Kita unduh, coba ya kita buka. Nah, ini kita coba buka di sini. Nah, di sini langsung tertera tuh ya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nah, di sini ada banyak banget ya, ada pasal-pasalnya juga. Jadi teman-teman bisa baca di sini ketentuan-ketentuan dan pasal-pasalnya. Bener-bener lengkap banget ini sampai berapa halaman ya ini? Sampai 107 halaman ya teman-teman ini bener-bener selengkap itu ya ketentuan dan perundang-undangannya, peraturan. Terus juga di sini ada Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak ranmor kendaraan bermotor. Sini bisa diunduh juga, terus ada Perpres, Peraturan Presiden 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal. Ini bisa diunduh semua ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung terkait peraturan-peraturan tentang kendaraan bermotor, itu teman-teman bisa langsung download di sini karena udah tersedia. Langsung gak usah nyari-nyari lagi teman-teman. Tinggal klik ini langsung tuju ke peraturan nomor yang sudah disediakan di sini yang terkait dengan kendaraan bermotor seperti itu. Terus di sini juga ada info samsatnya juga. Di sini ada samsat terdekat. Nah, karena sekarang aku lagi ada di Karawang, bukan lagi ada di kota aku di Bogor. Jadi di sini tuh pokoknya sini udah teridentifikasi ya lokasi teman-teman karena di sini teman-teman pasti diminta lokasinya. Jadi di sini tuh udah ada Teluk Jambe Timur di atas kanan atas Teluk Jambe Timur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman klik info Samsat itu otomatis akan terintegrasi dengan outlet terdekat yang ada di posisi kalian, lokasi kalian saat ini. Nih ada di Teknomart. Oh, ternyata sama ya di Karawang juga adanya tuh di rooftopnya mall-mall emang. Biasanya sih di rooftop mall-mall ya, karena di sini juga di Cikampek di Outlet Mall. Banyak banget ya teman-teman di sini yang terdekat ini ada di Teknomart, deket banget, nggak sampai 5 kilometer ya. Cuma 1,49 kilometer itu deket banget. Terus ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Karawang, terus di Cikampek. Cikampek ini, wah, banget ya. Terus di Bekasi, di Purwakarta, ada di Jakarta Timur juga ada nih Jaktim. Jaktim. Terus selanjutnya di sini ada FAQ, ada frequency expression-nya. Ini biasanya yang ditanyakan sama pengguna ya. Jadi daripada pertanyaannya sama lagi gitu ditanyakan, jadi langsung aja ditulis frequency ask question-nya. Di sini ada bagaimana cara pendaftaran akun login di aplikasi Signal. Ini langsung dikasih tutorialnya gitu teman-teman. Terus di sini juga ada bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi. Langsung dikasih di sini caranya. Terus juga pasti banyak lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan teman-teman kebingungan bisa teman-teman baca FAQ-nya dulu seperti itu.
Di sini juga ada berita-berita terkini terkait, kendaraan bermotor ya, di sini ada berita, "Resmi diluncurkan, Signal Corporate hadir untuk permudah urus pajak kendaraan perusahaan." Ini benar-benar mantap banget ya teman-teman. Wow, di sini ada banyak banget, kita coba lihat lainnya. Oh, ternyata beritanya itu baru sedikit, mungkin karena ini baru transformasi digital ya, masih baru banget aplikasinya, jadi emang beritanya tuh baru sedikit yang terupdate. Di sini kalau misalkan mau, ke fitur transaksinya ini tuh harus login terlebih dahulu. Terus ini juga bisa pengaduan, bisa live chat sama customer service aplikasinya. Jadi kalau misalkan, "Pak, saya ini kenapa nggak bisa login?" Ini bisa langsung teman-teman chat melalui, fitur chatnya nih teman-teman, bisa fitur live chatnya. Jadi benar-benar bisa langsung ngobrol langsung sama si customer service-nya, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada pendaftaran pengesahan STNK, tapi harus pakai, login terlebih dahulu. Oke, mungkin karena saya belum mempunyai kendaraan bermotor yang menggunakan NIK saya, jadi saya belum bisa untuk mereview, secara keseluruhan. Namun sepertinya, penjelasan tadi saya yang di awal-awal tadi itu sudah sangat lengkap ya. Jadi bisa teman-teman dengarkan lagi gitu penjelasan saya yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya review. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nabila Latifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.